Baik, untuk materi hari ini mengenai teks cerpen. Nah, tadi Bapak sudah bagikan di grup WA, jadi untuk penjelasannya akan Bapak jelaskan secara singkat mengenai teks cerpen. Untuk di video kali ini, kita akan membahas di bagian A saja, yaitu definisi, pembedaan, dan juga ciri-ciri teks cerpennya. Ada bagian ini. Untuk unsur, simpulan, struktur, dan juga penyusunan nanti akan disusul pada video berikutnya. Hal yang kita bahas yaitu mengenai cerpen, dari definisinya, kemudian ada ciri-ciri dan juga pembedaan cerpen itu, pembagian dari beberapa cerpennya, jenis-jenis dan lain sebagainya. Kita akan bahas dari definisi terlebih dahulu. Untuk definisi, jadi dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurdiantoro dijelaskan bahwa cerpen itu adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk saja dan kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Itu mengenai pengertian dari cerpen menurut teori pengkajian fiksi karangan Burhan. Kalau menurut H.B. Jasin, cerpen itu adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting yaitu perkenalan, kemudian ada pertikaian dan penyelesaian. Intinya ada pembuka, isi, dan juga penutup dalam suatu cerita yang terkandung di dalamnya. Kemudian kalau dari J.S. Badudu, cerpen itu adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Ya. Jadi cerpen terfokus pada satu peristiwa, artinya satu perkara yang ada dalam cerita tersebut. Jadi tidak berkembang. Kalau novel kan berkembang permasalahan yang ada dalam cerita tersebut. Tapi kalau cerpen itu hanya satu perkara saja. Nah, pada intinya dari beberapa para ahli ini kita dapat simpulkan cerpen itu merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi. Ya, fiksi itu artinya hayalan, lalu dikemas secara pendek, jelas dan juga ringkas. Ya, definisi dari cerpen sendiri. Kemudian, nah di sini pembedaan cerita pendek. Ada beberapa pembedaan, yaitu berdasarkan panjang pendek dan juga berdasarkan tema dan juga isinya. Berdasarkan panjang pendeknya itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada cerpen sangat pendek atau short story. Kalau yang kedua itu ada cerpen panjangnya sedang atau middle short story. Yang ketiga cerpen panjang long short story. Jadi berdasarkan panjang pendeknya dibagi menjadi 3. Ada sangat pendek, ada middle atau di tengah-tengah, ya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dan yang terakhir itu cerita atau cerpen yang panjang, itu long short story. Kemudian kan berdasarkan tema dan juga isinya, ada cerpen anak, ada cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Biasanya yang paling mudah untuk memahami cerita pendek itu adalah pada jenis atau tema di bagian cerpen anak. Tapi kalau paling mudah menulis biasanya cerpen remaja, karena ini sering terjadi di kehidupan kita. Nah, kalau cerpen keluarga lebih susah dalam penulisannya, tapi lebih mudah dalam memahami cerita yang disajikan. Ya, ini pembeda dari panjang pendek dan juga berdasarkan tema dan isi. Kalau dari ciri-cirinya, yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Ya. Lebih kurang 10 halaman, jadi tidak melebihi dari 10 halaman. Kemudian habis dibaca sekali duduk. Jadi sekali kalian membaca cerpen itu selesai. Tidak seperti novel yang perlu berhari-hari membaca, bahkan sampai berbulan-bulan kalau membacanya hanya setengah-setengah, ya. Tapi kalau cerpen biasanya sekali duduk kalian selesai membaca cerpen tersebut. Kemudian hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Ceritanya alurnya alur maju saja atau alur mundur saja. Nah, biasanya dalam satu peristiwa dalam satu cerpen hanya ada satu peristiwa. Kalau novel banyak peristiwa. Itu pembeda cerpen dan juga novel. Selain panjang pendeknya sebuah kalimat.
yang bisa gitu. Kemudian terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Jadi tidak adanya perubahan watak dari pelaku utama, si tokoh utama itu sendiri. Jadi permasalahan pun yang ditimbulkan tidak berubah dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Ya. Kalau di novel, kalau kalian pernah membaca novel, tokoh utama bahkan tokoh pendamping pun dijelaskan secara rinci di novel. Tapi kalau di cerpen itu singkat saja, ya, dilukiskan secara singkat. Baik, jadi hanya itu untuk materi cerpen di pertemuan pertama. Kalian bisa catat ya ini materi-materi yang Bapak bagikan. Nanti catatan kalian akan Pak Pista untuk pertemuan 1 di materi cerpen.